Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Saya Supardi. Supardi, Bapak Supardi. Iya. Nah, Bapak Supardi usianya berapa, Pak? Sekarang saya 50. 50. Iya. Bapak bisa minta tolong menjelaskan sedikit sejarah singkatnya didirikan Majelis Tunanetra ini. Ya, baik. Majelis Taklim Tunanetra ini didirikan itu pada tanggal 4 November 2009. Dulu pesertanya itu hanya 3 orang. 3 orang. Ya, tapi alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu ya pesertanya jadi seperti sekarang ini. Sebetulnya itu sudah naik turun ya kondisinya. Hampir kalau bahasa kita hampir gini, hidup enggan mati nggak mau, hampir seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah mulai 2018 itu kita mulai berkembang. Kemudian di tahun 2019 kita mendirikan yayasan kemudian kita juga ada majelis taklim lain, itu majelis taklim itu online, namanya Majelis Taklim Ahlul Quran Sejati. Dulu sebetulnya didirikan itu karena kita dekat untuk dijangkau itu dekat, karena supaya tidak mahal ongkos gitu sebenarnya untuk ininya. Teman-teman kan sebagian belum bisa baca Quran. Ya, akhirnya kita tergeraklah untuk mendirikan majelis ini. Berarti perkiraan sudah berapa tahun itu, Pak? Berarti sekitar 14 tahun ya berarti ya? 14 tahun ya, Pak? Iya. Nah, kemudian majelis ini namanya apa, Pak? Namanya Majelis Taklim Tunanetra Dzikron Katsiron. Majelis Taklim Tunanetra Dzikron Katsiron. Dulu sebetulnya namanya itu Majelis Taklim Tunanetra Miftahul Ulum. Tapi sebetulnya ada sejarahnya juga ya, kenapa berubah gitu. Nah, kita sempat nih ini ada beberapa buku. Berdirinya itu buku ini nih. Zikir pagi petang ya. Ini ya. Jadi, terus kita rubah menjadi Majelis Taklim Dzikron Katsiron. Ya bener kayaknya majelis taklim, tapi kan ujung-ujungnya juga untuk zikir juga gitu. Ya. Terus apakah ada cabang atau di sini saja, Pak? Kalau untuk offline-nya di sini saja. Offline-nya di sini saja. Iya, offline-nya di sini saja. Terus tadi kan saya sudah singgung untuk online itu di seluruh Indonesia, tapi memang ya online. Pesertanya jauh lebih banyak dibanding dengan di sini. Mungkin seluruh Indonesia. Mungkin kita hanya 1/4 atau 1/3-nya yang di sini. Nah, itu lahirnya karena ada COVID. Ya, ini juga nih teman-teman, ini penyebabnya juga. Karena yang baru bisa baca Quran ketika tidak difasilitasi kan nanti lupa. Ya, akhirnya ya udah online. Padahal saya dulu sebetulnya sudah diajak online, saya nggak mau gitu ya. Tapi ya bagaimana lagi? Ternyata online-nya ya termasuk berkembang. Ya. Kemudian alamatnya di mana, Pak? Ini kalau alamatnya ya ini Jalan Kampung Buwek Raya, RT 02 RW 020, nomor 138, ya Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, kemudian Bapak ini bisa belajar seperti ini, bergurunya di mana, Pak? Saya sebetulnya kalau boleh berguru, yang kalau bahasa sebetulnya kalau ilmu itu kan butuh sanad ya biasanya ya. Mungkin kita ini sanadnya nggak begitu jelas sebetulnya. Cuman sebetulnya saya untuk belajar Braille ini awalnya di Solo dulu waktu masih sekolah. Saya dulu otodidak belajar Braille Al-Quran ini. Terus kemudian belajar ke ya guru-guru sekitar Solo ya. Karena kan saya lahirnya di Karanganyar ya kan Karanganyar dengan Solo itu kan nggak jauh. Nah, saya karena tunanetra saya harus sekolah di Solo waktu itu. Saya dulu kalau untuk disimaknya itu harus naik bis. Iya, naik bis. Jadi dari sekolah kita keluar ke Masjid Kabangan. Mungkin kalau ada yang Solo itu mungkin paham ya, Masjid Kabangan itu di sebelah Solo bagian barat. Sementara saya nggak jauh dari UNS. Ya, itunya. Terus kemudian karena memang kita perlu untuk menambah ilmu, pernah juga saya daurah di Kendal. Daurah menghafal pernah. Kemudian terakhir saya sama Syekh Ali Sinan belajar. Syekh Ali Sinan ini dari Yaman.
beliau. Tapi saya juga belum dapat sanad secara ini, tapi paling tidak saya udah belajar sama beliau gitu. Perkiraan udah berapa tahun Pak Bapak belajar? Kalau belajar braille ya berarti dari itu ya, dari tahun 87. 87. Iya, dari 87. Tapi untuk fokus ngajar ini sebetulnya dari 2009 itu, karena lahirnya begini sebetulnya. Kita mau ngapain gitu ya. Dulu Al-Quran Braille begini nih susah dulu. Ya, ini susah untuk didapat. Kita dulu kalau ngapal pakai kaset pita ya zaman dulu ya. Belum ada CD, ada VCD tapi belum seperti sekarang. Malah kalau sekarang kan lebih mudah ya, pakai kaset. Kalau pakai kaset malah udah nggak ada. Sekarang pakai handphone ya kebanyakan ya. Kemudian ada berapa muridnya Pak sekarang? Ini ada 37. 37 itu dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi ini kelompok kedua. Kelompok kedua. Iya, kelompok pertama itu yang sebagian sudah pada ngajar. Sebagian, ada yang ngajar di online, ada juga ngajar di offline. Seperti yang tadi saya bilang, yang saya suruh tunjuk tangan itu berarti itu ini ngajar di sini sudah. Nah, kemudian metode pembelajarannya seperti apa? Metode belajar ini untuk yang yang Iqra, pakai panduan yang saya tulis juga. Ini untuk yang Iqra. Kemudian untuk yang lanjutan pakai buku ini, Tahsin. Nah itu ininya. Jadi metodenya ya ada. Jadi pertama kalau sudah lulus Iqra, kita tilawah dulu biasanya. Untuk melancarkan, karena Braille itu kan susah bacanya. Apalagi untuk teman-teman yang baru ya. Ini hampir semua yang ini tunanetra baru semua, yang Iqra ini. Semuanya ini hampir tunanetra baru semua. Jadi ngerabahnya yang susah. Kalau saya sih alhamdulillah nggak ada kendala ngerabah ya. Tapi untuk teman-teman ini memang adaptasi dari Quran biasa ke Quran Braille itu memang agak sulit. Iqra namanya tilawah. Nah setelah ini Tahsin pakai buku ini. Ini sekarang kita baru sampai sifat huruf. Ya. Terus ada hafalan juga. Ada yang sudah hafal juz 30 itu ada 4 orang. Ini udah masuk juz 29. Nah, kemudian Pak, kalau misalkan belajar offline-nya, apakah di sini saja atau ada tempat lain? Nah, sejarahnya dulu itu muter-muter. Tapi alhamdulillah sekarang di sini aja. Dulu kan pindah dari rumah ke rumah gitu. Tapi dirasa kurang efektif karena ketika ada ustadz yang kita undang itu akan repot mencari alamat gonta-ganti. Akhirnya kita putuskan untuk di sini ya. Terus kemudian motivasinya ingin belajar Al-Quran itu kenapa sih Pak? Nah, kalau saya sebetulnya begini, kan Rasulullah mengatakan khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamahu ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar atau mengajar Al-Quran. Ini kan kita mau menjadi yang orang-orang terbaik gitu itunya. Terus kita paham juga Al-Quran ini kan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam juga kan, maka ya harus belajar Al-Quran gitu ininya. Dan yang tentunya ya dengan belajar ini kan pahalanya banyak ya. Satu huruf aja dihitung satu kebaikan, bahkan dikalikan 10 gitu kan. Terus kemudian nanti bisa memberikan mahkota kepada orang tua. Nah, jadi ini motivasi kita belajar itu di sini. Dan memang saya mengembangkan majelis ini fokus di Quran. Kalau yang lain-lain itu hanya tambahan. Bukan berarti akidah, adab, akhlak itu enggak, tapi itu hanya kita sisip-sisipkan. Bahkan sekarang ini lagi menghafal Asmaul Husna. Seperti kita ketahui bahwa teman-teman bukunya yang dibutuhkan saat ini adalah ini. Ya, ada 4 buku. Bagi yang mau bantu silahkan untuk bantu mengeprintkan atau mencetakkan buku. Terus kemudian kita juga butuh sarana yang layak seperti tempat ya. Alhamdulillah kita sudah punya tanah wakaf nggak jauh dari sini. Insya Allah akan dibangun. Mungkin bagi pemirsa MUI TV yang ingin membantu, kami persilahkan
untuk membantu. Bisa menghubungi saya langsung atau nanti bisa datang ke tempat yang kalau untuk membantu yang pembangunan rumah, silahkan datang ke tempat nggak jauh dari sini di Jalan Buok Raya juga. Terus kita juga butuh operasional ya, karena teman-teman ini butuh konsumsi, kemudian butuh transport kalau memang memungkinkan, karena memang kalau munculnya yayasan itu karena memang kebutuhannya waktu itu transportasi. Nah, jadi kalau kita teman-teman ini karena nggak ada transport terus nggak datang, maka kita kasih transport di sini. Mungkin operasional yang lain juga cukup banyak. Kalau pemirsa ingin atau para muhsinin ingin bantu, silahkan. Kami buka selebar-lebarnya dan mudah-mudahan kami berharap ada partisipasi dari masyarakat, khususnya pemirsa MUI TV. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo jiwa muda, kalian masih bingung dan masih mencari tempat untuk kuliah? Nah, ini dia solusinya. Kalian bisa berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Yuk kita lihat ada apa aja di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pertama, kita disambut dengan lobi dan juga ruang pendaftaran untuk kalian calon mahasiswa baru Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Dengan ilmu menjadi wirausaha di bawah sinar matahari pemberi. Lanjut. Nah, sekarang kita berada di ruang administrasi. Lanjut lagi, kita ke ruang dosen dan juga ruang dekan Fakultas Teknik dan Komunikasi. Nah, ini dia ruang kelas untuk para mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan, dan juga kantin untuk kalian para mahasiswa bersantai sejenak setelah perkuliahan. Di kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi ini ada juga studio IBMB TV loh. Nah, kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak ke jiwa muda, IMM itu apa sih? Ya, mungkin jiwa muda IBM, saya bisa menjelaskan hanya mungkin sedikit ya, Mas. Ya. Muda-mudi berkreasi, kemandirian. Kenapa manusia selalu diberikan cobaan? Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi mungkin saja yang bertanya ini bukan senang dicoba. Mungkin saja yang bertanya ini tadarusnya belum sampai kepada ayat yang dia maksud. Jiwa muda semangat berkarya, dengan ilmu membangun umat dan bangsa. Di bawah sinar matahari memberi semangat, menjadi pencerah dunia. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Oh iya, para jiwa muda, kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga memiliki gedung baru loh. Yuk kita intip di dalamnya. Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, kita disambut dengan lobi dan juga musola untuk kita beribadah nih jiwa muda. Lanjut lagi, ada juga ruang rapat para dosen-dosen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Bagi kalian yang hobi membaca buku, di sini juga ada perpustakaan loh. Banyak sekali buku-buku pelajaran yang bisa kalian baca untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Tadi kita sudah lihat kampus A dan kampus B Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.
Berapa sih biaya pendaftarannya? Total pembayaran pertama hanya sebesar Rp1.250.000 dan biaya per semester hanya Rp3 juta. Ada jurusan apa aja sih di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi? Yang pertama, ilmu komunikasi. Kedua, teknik informatika. Ketiga, manajemen. Keempat, ekonomi Islam. Kelima, akuntansi. Dan yang keenam, ekonomi pembangunan. Oh iya, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi juga punya beasiswa loh bagi kalian jiwa muda yang berprestasi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung segera daftarkan diri kalian ke Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi.